Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti Wijaya Putri dengan NIM A1A122017. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Teori dan Perhitungan dalam Perdagangan Internasional. Kritik terhadap merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, model HO, dan paradoks Leontief. Latar belakang perdagangan internasional dalam konteks global saat ini yang disebabkan oleh perbedaan sumber daya, keahlian, dan teknologi antar negara. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar barang dan jasa, dan banyak teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan pola ini, termasuk merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, model Heckscher-Ohlin, dan paradoks Leontief. Setiap perdagangan teori memberikan perspektif berbeda mengenai keuntungan perdagangan, namun juga dihadapkan pada kritik dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang memfasilitasi interaksi antar negara. Perdagangan internasional merupakan fenomena yang sangat penting dalam konteks ekonomi global saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya keahlian dan teknologi antar negara yang mendorong mereka untuk saling bertukar barang dan jasa. Menurut buku yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia, perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan dalam sumber daya alam, keterampilan sumber daya manusia, dan teknologi yang tersedia di masing-masing negara. Alasan utama terjadinya perdagangan internasional adalah asas keunggulan komparatif. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap negara memiliki keunikan dalam produksi barang tertentu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan memfokuskan pada barang-barang tersebut, negara dapat memaksimalkan efisiensi dan menghasilkan keuntungan dari perdagangan. Sebagai contoh, sebuah negara dalam iklim tropis mungkin memiliki keunggulan dalam produksi komoditas pertanian tertentu dibandingkan dengan negara iklim dingin. Perdagangan internasional juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan internasional, juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kritik David Hume terhadap pandangan merkantilisme. David Hume mengkritik teori merkantilisme yang menganggap kekayaan negara diukur dari jumlah logam mulia yang dimiliki. Ia menjelaskan bahwa penumpukan uang yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga barang ekspor dan mengurangi daya saing di pasar internasional. Hume memperkenalkan konsep mekanisme aliran harga spesies yang menunjukkan bahwa surplus perdagangan akan meningkatkan jumlah uang yang beredar, memicu inflasi, dan menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit. Implikasi teori Hume dalam perdagangan global saat ini. Teori David Hume 1711 sampai dengan 1776 menyatakan sistem yang mengatur perdagangan internasional tanpa pemerintah. Menurut David Hume, mekanisme aliran emas akan secara otomatis mengembalikan keseimbangan neraca perdagangan internasional, sehingga pemerintah tidak perlu mengawasi perdagangan internasional. Jika neraca perdagangan suatu negara berlebihan, aliran emas akan masuk, meningkatkan uang beredar dan menaikkan harga. Menurut perspektif David Hume, jumlah uang beredar dan menaikkan harga dapat memengaruhi neraca perdagangan suatu negara. Mekanisme harga barang impor dan ekspor. Harga barang domestik akan naik dan harga barang impor akan turun. Akibat dari jumlah uang beredar yang meningkat sehingga menyebabkan ekspor menurun dan impor meningkat.
Oleh karena itu, posisi neraca perdagangan akan mengalami penurunan. Menurut David Hume, jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan melalui rangkaian kerja harga produk ekspor dan impor. Harga domestik naik, harga impor turun sesuai dengan peningkatan jumlah uang beredar. Akibatnya, impor meningkat sementara ekspor menurun, sehingga akan defisit pada neraca perdagangan. Begitupun sebaliknya. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam asumsi ini. Teori kuantitatif yang uang Irving Fisher menyatakan bahwa ilmiah uang memiliki dampak langsung pada harga. Jumlah uang dalam sirkulasi mempengaruhi daya beli masyarakat. Karakteristik pergerakan moneter, Milton Friedman menekankan bahwa aktivitas ekonomi suatu negara secara relevan terpengaruhi dari perilaku pertumbuhan uang berputar dalam sirkulasi. Menghitung dan menganalisis keunggulan absolut Adam Smith dalam perdagangan internasional. Adam Smith dalam karyanya The World of Nations mengemukakan konsep keunggulan absolut yang berarti bahwa negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya terendah. Dengan mengkhususkan diri dalam produksi barang tertentu, negara dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan secara global. Smith menjelaskan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan bagi semua negara jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan dalam hal biaya produksi. Konsep keunggulan absolut Adam Smith. Konsep keunggulan absolut dikembangkan oleh ekonom abad ke-18 Adam Smith dalam bukunya The World of Nations untuk menunjukkan bagaimana negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan mengkhususkan diri dalam produksi dan mengekspor barang-barang yang dapat mereka produksi secara lebih efisien daripada negara-negara lain. Negara-negara dengan keunggulan absolut dapat memutuskan untuk mengkhususkan diri dalam produksi dan menjual barang atau jasa tertentu dan menggunakan dana yang dihasilkan untuk membeli barang dan jasa dari negara-negara lain. Perbedaan keunggulan absolut dan merkantilisme. Keunggulan absolut yang diperkenalkan oleh Adam Smith pada abad ke-18 merupakan teori ekonomi yang menekankan pentingnya efisiensi produksi dan spesialisasi. Dalam perspektif ini, setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Dengan adanya biaya lebih rendah atau produktivitas lebih tinggi, teori ini memandang perdagangan internasional sebagai hubungan saling menguntungkan di mana negara-negara dapat menukar barang sesuai dengan keunggulan produksi masing-masing. Sebaliknya, merkantilisme adalah paradigma ekonomi yang mendominasi pemikiran ekonomi Eropa pada abad ke-16 sampai dengan abad 18. Teori ini memandang perdagangan sebagai permainan zero sum di mana kekayaan suatu negara diukur dari akumulasi logam mulia, terutama emas dan juga perak. Merkantilisme sangat proteksionistik, dengan pemerintah memainkan peran sentral dalam mengatur perdagangan. Fokus utamanya adalah menciptakan surplus perdagangan dengan membatasi impor dan mendorong ekspor sebesar mungkin. Negara-negara merkantilisme percaya bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus mengumpulkan sebanyak mungkin logam mulia melalui neraca perdagangan yang positif. Implikasi keunggulan absolut terhadap perdagangan bebas. Buku Adam Smith yang terkenal The Wealth of Nations diterbitkan pada tahun 1776 yang menentang perdagangan merkantilis dan mendukung perdagangan bebas sebagai kebijakan terbaik bagi negara-negara di dunia. Adam Smith membuktikan bahwa perdagangan bebas memungkinkan setiap negara untuk berkonsentrasi pada pembuatan komoditas
yang memiliki keunggulan absolut, diproduksi dengan lebih efisien dan mengimpor komoditas yang memiliki kekurangan absolut, diproduksi dengan kurang efisien. Teori keunggulan absolut didasarkan pada beberapa asumsi utama, antara lain yaitu tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksinya lebih baik daripada yang diproduksi oleh negara lain. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Yang keempat, analisis mengabaikan biaya pengiriman. Dalam konteks perdagangan bebas, keunggulan absolut mendorong negara-negara untuk mengembangkan spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing. Hal ini berarti setiap negara akan fokus memproduksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan dengan biaya paling rendah atau produktivitas tinggi. Konsekuensinya terjadi pembagian kerja global yang efisien, di mana negara-negara saling melengkapi kebutuhan produksi dan konsumsi, bukan saling bersaing secara destruktif. Menghitung dan menganalisis perdagangan internasional berdasarkan model Hesker-Ohlin atau HO dan penerapannya. Teori keunggulan komparatif, Theory of Comparative Advantage, merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Dalam teori komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Menghitung dan menganalisis perdagangan internasional berdasarkan model Heckler-Ohlin, HO, dan penerapannya. Konsep teori HO, pola perdagangan ditentukan oleh perbedaan proporsi faktor produksi, tenaga kerja, dan modal di negara-negara. Yang kedua, prinsip dasar. Negara mengekspor barang yang memerlukan faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang memerlukan faktor yang langka. Yang ketiga, penerapan model HO. Relevan dalam konteks modern dengan pengaruh besar dari perbedaan sumber daya terhadap spesialisasi produksi. Yang keempat, kritik. Paradoks Leontief menunjukkan bahwa negara dengan model tinggi dapat mengekspor barang yang padat karya yang bertentangan dengan prediksi HO. Yang kelima, implikasi. Memahami model HO penting untuk analisis perdagangan internasional dan pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif. Penerapan model HO dalam perdagangan internasional modern. Model Heckler-Ohlin HO merupakan teori perdagangan internasional yang menekankan peran faktor-faktor produksi dalam menentukan pola perdagangan antar negara. Teori ini berargumen bahwa negara akan mengekspor barang yang intensif dalam penggunaan faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang intensif dalam penggunaan faktor produksi terbatas. Dalam konteks perdagangan internasional modern, penerapan model HO sangat relevan untuk menjelaskan dinamika global, di mana perbedaan dalam ketersediaan sumber daya, baik tenaga kerja, modal, maupun tanah berpengaruh besar terhadap spesialisasi produksi di masing-masing negara. Misalnya, negara yang kaya akan sumber daya mineral seperti minyak atau logam cenderung mengekspor barang-barang berbasis sumber daya tersebut, sementara negara dengan tenaga kerja terampil yang melimpah lebih fokus pada produksi barang-barang berteknologi tinggi. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi cara faktor-faktor produksi dapat bergerak dan beradaptasi di seluruh dunia, sehingga memperkuat relevansi model HO dalam situasi saat ini, di mana perusahaan multinasional menginvestasikan modal dan tenaga kerja di lokasi-lokasi yang optimal untuk memaksimalkan efisiensi produksi. Dengan demikian, model HO memberikan
kerangka kerja yang membantu memahami dan menganalisis hubungan perdagangan internasional dan bagaimana perbedaan faktor produksi di tiap negara dapat mendorong arus perdagangan global serta membentuk kebijakan ekonomi negara masing-masing. Menganalisis paradoks leontif dalam perdagangan internasional. Definisi paradoks leontif. Australia mengekspor barang kurang padat modal dan mengimpor barang lebih padat modal. Bertentangan dengan teori HO, kritik terhadap teori HO menentang ekspektasi bahwa negara kaya modal harus spesialisasi dalam barang padat modal. Faktor penyebab: perbedaan teknologi, kualitas tenaga kerja, dan spesialisasi industri mempengaruhi pola perdagangan. Implikasi untuk teori: diperlukan analisis lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan dan adaptasi teori perdagangan internasional. Demikianlah sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.